Senang sekali Lause hari ini berjumpa dengan anak-anak sekalian. Kita berkenalan ya. Lause namanya Lause Pur. Lause berharap anak-anak tetap bersukacita, semangat di dalam belajarnya dan juga beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, tadi Lause sudah memperlihatkan tuh ada slide video. Wah, gambar apa saja tadi? Ya, tadi adalah gambar-gambar superhero. Ada siapa saja? Ada Superman, ada Batman, ada Spiderman, ada Captain America, ada Marvel, ada Iron Man gitu ya. Jadi mereka semua adalah superhero. Tapi anak-anak bisa melihat superhero itu di mana? Ya, tentu saja di film. Ya, apakah di kehidupan kita sehari-hari mereka ada? Tidak ada ya. Apakah mereka dapat menolong kita? Tidak bisa. Ya, nah tapi hari ini Lause mau memperkenalkan superhero yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapakah mereka? Ada yang tahu? Sebelumnya kita berdoa lebih dulu. Yuk, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk waktu ini. Kami sudah memuji Tuhan, saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami waktu ini. Dari awal sampai akhir, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh tertanam di dalam setiap hati kami, tumbuh di dalam hati kami, dan menjadi pegangan kekuatan dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, hati kami, pikiran kami terbuka akan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, siapa pahlawan dalam hidupmu? Hero of your life. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia adalah orang yang merawat kamu, menjaga kamu, melindungi kamu, mencukupi kebutuhan kamu. Ya, kamu bisa berpikir, aku kalau tidak ada dia, bagaimana aku bisa sekolah? Bagaimana aku bisa makan? Bagaimana aku bisa minum? Bagaimana aku bisa beli mainan atau membeli sesuatu yang saya inginkan? Dia sangat mengasihi kamu. Ketika kamu bersalah, dia tidak membiarkan kamu. Ia akan menegur kamu, memberitahu kamu, menasehati kamu, mengajak dan menolong kamu untuk berubah. Ayo, siapa dia? Ya, pahlawan kita yang kita kenal ya dalam hidup kita yang real, bukan superhero yang tadi ya. Itu hanya ada di film. Pahlawan kita ya dalam hidup kita ini adalah papa mama kita. Betul? Ya. Sekarang kita mau baca Alkitab lebih dahulu. Siapkan Alkitabnya ya. Kita mau baca bersama-sama. Anak-anak, mari kita baca dari Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Efesus 6 ayat 1 sampai yang ketiga. Yuk kita baca bersama-sama. Hai anak-anak,
taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, anak-anak, dari bacaan kita ini ada 3 poin. Poin yang pertama ada di ayat 1. Di sana dikatakan, taatilah orang tuamu. Ya, papa mama kita adalah superhero, ya, atau pahlawan dalam hidup kita. Tapi Alkitab mengatakan, ya, Tuhan ingin kamu taat, ya, taat kepada orang tua kita. Nah, di Alkitab ada perumpamaan yang pernah diceritakan oleh Tuhan Yesus, yaitu di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Di sana dikatakan ada seorang papa yang punya 2 orang anak. Ya, papanya ingin anaknya ini bekerja membantu dia di kebun anggur. Anak yang pertama didatangin sama papanya, "Nak, pergilah ke kebun anggur, bekerjalah di sana." Lalu anak yang pertama ini berkata, "Baik, Pak." Wah, papa kalau mendengar kata "baik, Pak" dari kamu, kira-kira papa senang atau sedih? Ya, tentu saja papa senang, ya kan? Tapi ketika dia mengatakan ya, anak yang pertama ini tidak pergi bekerja. Dia tidak pergi ke kebun anggur. Lalu papanya juga datang kepada anak yang kedua. "Nak, pergilah bekerja ke kebun anggur papa." "Ah, gak maulah, Pak. Aku gak mau pergi bekerja." Nah, kalau papa mama kamu mendengar hal ini, ya, kira-kira papa mama kamu senang atau sedih? Atau marah bahkan? Tentu saja tidak senang, ya, sedih gitu. Bahkan mungkin bisa juga papa mamamu marah. Tapi setelah itu anak yang kedua menyesal, "Aduh, aku sudah membuat papaku sedih. Kalau gitu sekarang aku mau pergi ke kebun anggur, aku mau bekerja." Nah, anak-anak, siapa yang di sini seperti anak yang nomor 1? Ya, tapi tidak dilakukan. Ya, tapi tidak taat. Siapa di sini yang seperti anak nomor 2? "Ah, gak mau lah, Pak, gak mau lama, aku gak bisa, sulit." Gitu. Atau bilang lagi, "Ih, aku males. Ih, pokoknya aku gak mau saja." Gitu. Tapi kemudian dilakukan. Atau bahkan tidak melakukan sama sekali juga. Ada di sini? Atau kamu bilang iya dan melakukan. Wah, ya, kalau yang terakhir ini berarti kamu anak yang taat. Ya, seperti ya, poin pertama kita, ya, kita kepada mama papa harus taat. Nah, ada poin yang kedua. Poin kedua terdapat di ayat yang kedua. Di sana dikatakan apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah papamu dan mamamu. Nah, hormat itu seperti apa sih, Lause, gitu ya? Nah, di Alkitab juga diceritakan. Ada satu kisah di 1 Samuel 2 ayat 11 sampai 36. Siapa yang tahu cerita di sana?
ada seorang imam ya yang sangat baik, yang taat kepada Tuhan, yang sayang kepada Tuhan. Dia punya 2 orang anak juga. Anak-anaknya juga imam, tapi dia tidak meneladani papanya. Mereka berdua tidak meneladani papanya. Ya, tugas imam itu apa sih? Tugas imam itu adalah melayani Tuhan di bait Allah, ya. Mereka berdoa, mereka belajar firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan kepada umat, kemudian memberikan persembahan ya kepada Tuhan. Umat yang ingin berikan persembahan melalui imam-imam. Nah, tapi anaknya imam ini mereka memberi persembahan sih, tetapi mereka mengambil bagian daging persembahan yang bukan untuk mereka. Yang diambil punya siapa? Yang diambil adalah bagiannya Tuhan. Imam ini sudah mengingatkan anaknya, menasehati anaknya, menegur anaknya, tapi kedua anaknya tidak mau mendengar. Mereka tetap melakukan hal yang salah. Ada yang tahu siapa imam ini? Siapa anak-anak mereka, anaknya imam ini? Wah, ada yang bisa jawab ya? Betul sekali. Namanya Imam Eli. Anaknya namanya siapa? Hofni dan Pinehas. Ya, siapa yang seperti Hofni dan Pinehas di sini? Papa mama sudah menasehati, memberitahu, menegur gitu ya, tapi pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak tahu, tidak mau melakukan, bahkan membantahnya atau malah marah-marah. Atau anak-anak bisa menghormati papa, bisa menghormati mama. Ketika papa mama ngomong, didengarkan. Ketika papa mama menegur, bisa menerima. Ada? Nah, anak-anak, poin yang ketiga, poin yang terakhir ada di ayat yang ketiga. Di sana dikatakan apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Anak-anak, ini adalah janji Tuhan. Tuhan menginginkan kamu taat, obey. Tuhan ingin kamu hormat kepada papa mamamu. Dan Tuhan memberikan janji kepada setiap kita. Ketika kamu taat, hormat kepada papa mamamu, kamu akan berbahagia dan panjang umur. Nah, kata-kata Tuhan ini bukan hanya, janji Tuhan ini bukan hanya ada di kitab Efesus, tapi ini sudah pernah dikatakan Tuhan di kitab Perjanjian Lama juga. Ya, ketika kamu taat, hormat, kamu akan panjang umur. Siapa yang mau panjang umur dan berbahagia? Taatilah dan hormatilah papa mama. Anak-anak, Tuhan tempatkan papa mamamu sebagai wakilnya untuk menjaga, merawat, mendidik kamu di dalam Tuhan. Sudah sepatutnya lah anak-anak semua taat, hormat kepada papa mamamu. Nah, dalam rangka Hari Ayah ya, yang kita peringati setiap tanggal 12 November, kita mau melihat peran ayah, jasa ayah, peran papamu, jasa papamu di dalam hidupmu. Ya, dari kamu masih di dalam kandungan, kamu bayi sampai sekarang. Kamu ada di kelas 1, ada di kelas 2, dan juga ada di kelas 3. Mari kita saksikan video ini. Oke.
Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, the most clever, the kindest. He is my Superman. Daddy wants me to do well at school. Daddy is just great, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. He lies that we have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Anak-anak, apa yang kamu lihat tadi? Apakah kamu sedih, senang, atau bangga kepada papa yang seperti tadi? Dia bersedia melakukan apapun untuk membuat anaknya senang, untuk membuat anaknya berkecukupan, tidak kekurangan apapun. Ya, nah, dalam hidupmu pasti kamu juga menemukan hal-hal seperti ini pada diri papamu. Dari bayi, papamu kalau kamu tanya pasti rela bangun tengah malam ketika kamu masih bayi menangis. Mungkin karena lapar, mungkin karena pipis gitu ya. Ketika kamu marah, ketika kamu ngambek, papa kamu juga gelisah. Papamu juga menjaga kamu, melindungi kamu dimanapun kamu berada, supaya kamu tidak dalam bahaya. Papamu bisa memasakkan kamu makanan. Papamu bisa menemani kamu bermain, belajar, dan juga menegur kamu ketika kamu hanya asik nonton tab, YouTube di tab gitu ya, di laptop, atau bermain games, dan dia suruh kamu untuk belajar. Nah, anak-anak itu yang dilakukan papa kamu dalam kehidupan kamu. Dia juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga kamu. Langsung menemukan gambar ini. Papa punya banyak tangan ya.
Nah, di situ mau digambarkan bahwa papa bisa membantumu dalam banyak hal yang kamu perlukan. Atau seperti ini gambar ini. Ya, dia bisa membuat kamu ya berpikir bahwa papaku hebat, papaku keren. Nah, anak-anak, apakah papa kamu sudah menjadi superhero, pahlawan dalam hidupmu? Ya, anak-anak, untuk kamu yang tidak ada papa di sampingmu, pasti ada orang-orang di sekitarmu yang juga mengasihi kamu, menjaga kamu, mendidik kamu. Mungkin ada opa, mungkin ada uncle, ya, ada paman yang bersama-sama dengan kamu. Atau kalaupun tidak ada orang di sekitar kamu yang berperan sebagai papa, Lause mau katakan bahwa kamu punya papa di surga. Kita punya Bapa di surga yang selalu mengasihi kamu, yang selalu memperhatikan kamu, yang selalu mengerti setiap kebutuhan kamu. Nah, anak-anak, di hari ayah ini, apa yang dapat kamu lakukan untuk papa kamu, atau kepada opa kamu, atau uncle kamu, atau orang-orang di sekitarmu yang bisa mengambil peran sebagai papa? Oh, sebentar lagi hari ayah nih. Apa ya yang dapat Apoy lakukan buat papa Apoy? Papa Apoy sudah baik sama Apoy. Aku mau buatkan papa es buah, es kesukaan papaku. Nanti Apoy minta bantuan sama mama, sama meme. Sekarang Apoy mau beli bahan-bahannya. Kesel sama papa. Ngambek pokoknya. Kenapa aku dimarahin sama papa? Aku pokoknya mau ngambek sama papa. Aduh, Meme, kenapa kamu di sini? Aku lagi marah tahu kok sama papa. Kenapa marah-marah sih? Masa papa marahin aku? Kan aku gak suka. Gimana papa nggak marah? Memenya kan kemarin ganggu Koko waktu Koko belajar. Tapi gak suka koko. Tapi kalau Meme nggak ditegur papa, pasti Meme kan nggak tahu kalau itu Meme salah. Sudah, jangan ngambek-ngambek, jangan marah-marah. Meme harusnya minta maaf tuh sama papa. Harus ya? Tapi gak mau. Meme, lebih bagus Memenya ikut Koko nih. Mana? Koko mau beli bahan-bahan untuk buatkan es buah untuk papa. Kita kan mau merayakan hari ayah. Kenapa buat papa? Buat Meme aja. Nanti Meme juga Koko kasih. Tapi kita mau merayakan sama-sama hari ayah bersama papa, bersama mama juga. Yuk, Ayolah. jangan ngambek dong. Udah, ayo. Nanti Meme jangan lupa minta maaf sama papa. Ya. Anak-anak, seperti Apoy sama Meme, kamu dapat lakukan hal yang sama. Ya, memberikan kejutan, menyiapkan makanan atau minuman atau kue kesukaan papamu.
Mungkin tadi Meme di awal-awal ya kesel gitu ya, ngambek kepada papanya karena ditegur. Tapi Apoy kokohnya mengingatkan bahwa kamu ketika tidak bersalah, papa pasti tidak lakukan. Tapi karena kamu mengganggu aku, papa mengingatkan kamu, menasehati kamu, gitu ya. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Kamu dapat menyiapkan ya makanan, minuman sebagai surprise kamu di hari ayah ini. Atau yang seperti ini. Ya, mereka ini sedang ya mengucapkan sesuatu kepada papanya. Ya, kamu dapat datangi papamu gitu ya, tatap mata mereka. Ya, kalau perlu misalnya kamu mau pegang tangan papamu, kamu katakan, "Aku bangga kepadamu, Papa." Gitu ya. Aku bangga, aku bersyukur karena titik-titik-titik ya. Anak-anak bisa isi sendiri. Misalnya bilang, aku bersyukur karena papa sudah sayang sama aku. Aku bersyukur karena papa baik kepadaku. Aku bersyukur karena papa menemani aku main. Aku bersyukur karena papa selalu menolong aku ketika aku dalam kesulitan. Dan bisa banyak hal lain ya yang dapat kamu katakan sesuai dengan apa yang pernah kamu alami bersama papamu. Ya. Terus kamu dapat lanjutkan dengan kata-kata I love you. Apakah kamu bisa lakukan? Atau kamu juga bisa mengatakan, ya, engkau adalah papa terbaik dalam hidupku. Engkau adalah superhero-ku. I love you, Papa. Atau anak-anak juga dapat lakukan hal seperti ini. Ya, anak-anak dapat menyiapkan sebuah kartu, ya, terus menuliskan apa yang ingin kamu katakan kepada papamu, lalu berikan kepada papamu. Nah, untuk anak-anak seperti yang tadi Lause sudah bilang, kalau kamu tidak ada papa, mungkin ke opa, uncle, atau ke siapa saja yang kira-kira ya yang kamu anggap itu membantu dalam hidupmu, kamu juga bisa lakukan hal yang sama. Siapa yang mau lakukan? Ya, yuk kita lakukan semua ya. Di hari ayah ini kamu bisa pilih 1, 2, atau 3 ya, dan itu kita lakukan di dalam Tuhan. Dan ingat selalu bahwa kita mau taat dan hormat kepada Papa kita. Mari anak-anak, kita menghafalkan ayat hafalan kita dari Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Mari ingat, di hari ayah ini kita mau taat, hormat kepada papa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau adalah contoh teladan Bapa yang terbaik. Terima kasih untuk papa mama yang Tuhan berikan. Untuk papa yang mengasihi kami, yang melindungi kami, menjaga kami. Tuhan, hari ini kami berdoa bersama-sama untuk setiap papa kami. Tuhan jaga, lindungi mereka, berkati mereka. Biarlah segala usaha pekerjaan yang dilakukan papa kami, Tuhan berkati. Kami berdoa, biarlah papa kami juga hidup di dalam Tuhan, takut akan Tuhan. Mereka memberikan teladan kepada setiap kami.
Biarlah Papa kami menjadi Papa yang membanggakan setiap kami. Kami mau taat, hormat kepada Papa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak yang tidak ada Papa bersama-sama dengan mereka. Tuhan sudah memberikan opa, uncle, atau siapa saja yang bersama mereka yang berperan sebagai Papa. Kalaupun tidak ada ya Tuhan, biarlah kami anak-anak-Mu mengingat bahwa kami punya Papa yang sangat baik, yang mengasihi setiap kami, yaitu Bapa di surga. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak berkecil hati, karena kami punya Bapa yang baik. Ini kami Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.